Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Sistem Jaringan Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang server monitoring with Nagioscore ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari, sudah belajar bagaimana cara membangun sebuah server di AWS atau AWS. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk memonitor server tersebut ya dengan menggunakan Nagios ya. Jadi Nagios ini adalah salah satu software atau tool yang digunakan untuk memonitor server ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Pertama kita akan mempelajari apa itu Nagios Core ya. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat fitur-fitur apa yang dimiliki oleh Nagios Core dan keuntungan apa yang ditawarkan oleh Nagios Core selaku atau sebagai software untuk memonitor server. Kemudian arsitekturnya seperti apa nanti akan coba kita pelajari bersama-sama dan bagaimana cara instalasinya dan konfigurasinya. Baik, jadi apa itu Nagios Core? Jadi Nagios Core yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah software atau tool yang digunakan untuk memonitor server-servernya. Bayangkan Anda adalah seorang administrator pada sebuah perusahaan yang besar, di mana dalam perusahaan tersebut misalkan ada 100 sampai ribuan, ya 100 server lah misalkan. Nah, biasanya server itu tidak ada di hadapan kita ya. Biasanya server itu disimpan di tempat khusus penyimpanan server dan tidak bisa orang-orang itu masuk ke sana ya. Jadi maksudnya adalah tidak semua orang bisa mengakses server secara langsung, secara fisik ya. Dan biasanya ditempatkan di tempat yang khusus. Nah, oleh karena itu, kebanyakan administrator ketika dia ingin mengakses server, maka dia akan mengaksesnya secara remotely atau dengan menggunakan tool SSH misalkan ya. Jadi untuk mengkontrol mengontrol server itu biasanya menggunakan SSH. Jadi server itu tidak berada di hadapan kita secara fisik, melainkan berada di tempat khusus dan tidak bisa kita awasi secara fisik ya. Jadi tidak bisa kita awasi secara langsung. Ya, jadi seperti di hadapan laptop atau mungkin komputer yang lain kita bisa melihat langsung secara fisik, tapi server itu biasanya tempatnya khusus dan hanya server saja, tidak ada monitornya. Jadi kebanyakan server itu biasanya menggunakan command line ya. Jadi tidak ada graphical user interface. Seperti contohnya di Linux atau Ubuntu, dia menggunakan command line interface. Jadi artinya semua perintah-perintah itu dilakukan secara command line. Berbeda dengan mungkin Windows ya. Windows Server saya yakin dia menggunakan graphical user interface, jadi ada interface-nya dan ya kita bisa melihat ya seperti Windows biasalah ya, tapi khusus Windows Server. Mungkin ada graphical user interface-nya. Tetapi server yang ada pada Linux kebanyakan menggunakan command line interface, sehingga kalau kita lihat di tempat-tempat penyimpanan server itu tidak ada monitornya, hanya ada PC-nya saja. Nah, misalkan kalian memiliki ratusan server dan ribuan server ya, seratusan sampai ribuan server. Dan kita tidak tahu nih server A ini berada di mana, server B ini berada di mana. Ya, kita juga tidak bisa mengetahui apabila ada sebuah server yang down, yang rusak, yang trouble. Kita tidak bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, pentingnya server monitoring ya. Jadi dengan server monitoring ini kita bisa memonitor server yang tidak berada di hadapan kita, tetapi kita bisa meskipun tidak ada di hadapan kita, tetapi kita masih bisa memonitornya ya dengan menjalankan service ya. Kita bisa melihat service yang sedang running itu apa, aplikasi yang sedang running itu apa. Ketika server down kita juga bisa mengetahuinya ya. Ini semua bisa kita lakukan dengan menggunakan
server monitoring. Nah, salah satu server monitoring yang cukup banyak digunakan dan open source ini adalah Nagioscore. Ya, jadi Nagioscore ini adalah open source dan sudah merupakan standar bagi dunia IT. Bagi dunia IT, ya. Sudah merupakan standar. Dan saya yakin ada sertifikasinya, ya. Jadi Nagios ini kalau nggak salah ada sertifikasinya, kurang lebih 200 sampai $300. Kalian bisa mengambil sertifikasinya. Jadi dengan memiliki sertifikasi Nagioscore, saya yakin ketika Anda ketika Anda melamar pada sebuah perusahaan, lamaran Anda ini menjadi nilai plus ya kalau Anda memegang sertifikat profesional. Salah satunya adalah sertifikat Nagioscore. Di mana Nagioscore ini sangat berguna sekali untuk memonitor server-server yang kita miliki. Kemudian salah satu keuntungan fitur yang paling dicari-cari oleh kebanyakan orang yang menggunakan Nagioscore adalah fitur alerting engine ya. Jadi Nagioscore ini bisa mengirimkan peringatan ya. Jadi misalkan ada sebuah server yang down atau ada sebuah server trouble ya, atau ada sebuah aplikasi yang tidak berjalan secara normal, maka Nagioscore ini bisa mengirim peringatan kepada administrator, kepada admin melalui email atau melalui SMS ya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang cukup disukai oleh para admin karena dengan adanya warning ya, peringatan alerting, admin ini bisa mengetahui server mana yang down dan server mana yang masih berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi Nagioscore ini dia bisa memonitor server secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya server saja, tetapi dia bisa memonitor banyak jenis alat ya, banyak jenis alat. Dan juga Nagioscore ini bisa memonitor fungsi-fungsi tertentu yang kita inginkan. Jadi maksudnya bisa di custom ya, bisa dipilih-pilih. Oh, saya ingin melihat status dari proses A yang sedang running misalkan. Atau saya ingin melihat status dari aplikasi A yang sedang berlangsung. Contohnya misalkan aplikasi apa ya? Web server mungkin ya. Kondisi status dari web server saya ingin mengetahuinya. Bagaimana statusnya? Ya. Kemudian saya ingin mengetahui status dari misalkan service SSH. Ya. Service dari SSH. Ya, kita bisa atur. Kemudian ya service status ini bisa kita ketahui juga. Ya, jadi pada Nagioscore ini ada beberapa status dari sebuah service. Ada status oke, ada status warning, ya, ada status critical, dan ada status unreachable. Ya. Jadi ada beberapa status yang cukup membantu untuk mengetahui kondisi dari service tersebut. Ya. Kemudian application ya. Jadi Nagioscore ini tidak hanya monitor service saja, ya, tapi juga bisa memonitor aplikasi-aplikasi. Ya. Jadi bisa kita custom juga, bisa kita pilih-pilih aplikasi yang mau kita monitor itu ini kira-kira yang mana saja. Ini bisa. Ya. Kemudian network devices. Ya, jadi tidak hanya server saja, tetapi Nagioscore ini bisa memonitor alat-alat jaringan yang lain. Contohnya adalah printer, ya, atau mungkin switch, atau hub, atau router, ya. Pokoknya semua alat-alat jaringan yang memiliki IP address, ya. Semua alat jaringan yang memiliki IP address, maka ini bisa dimonitor, ya. Jadi tidak hanya server saja yang bisa dimonitor, tetapi alat-alat yang lain yang memiliki IP address ini bisa dimonitor kondisinya, ya. Contohnya printer, ya. Printer misalkan. Printer server. Ini bisa dimonitor dengan menggunakan Nagioscore atau mungkin switch yang mungkin switch yang sudah modern yang ada IP address-nya yang sudah smart switch ya. Jadi berbeda dengan switch yang tradisional. Sekarang switch-nya sudah cukup modern dan dikatakan smart switch ya. Dan biasanya ada IP address-nya lagi. Nah,
Ini adalah tampilan dari Nagioscore ya. Jadi tampilan dari Nagioscore di sini kita bisa melihat ada hosts ya, kemudian sebelah kiri ini ada services. Ya, ini bisa kita lihat kalau kita klik nanti setelah instalasi kita bisa melihat host yang aktif mana saja ya, kemudian service-service yang aktif mana saja nanti bisa kita lihat pada menu sebelah kiri ya. Jadi menu sebelah kiri ini merupakan menu-menu yang bisa kita akses dan cukup menarik untuk dieksplorasi. Nah, dari sini juga kita bisa melihat ya. Eh, seperti di sini ya, ini adalah service ya, service atau layanan yang sedang berjalan pada sebuah server. Di sini ada critical ya, ada warning, ada unknown ya, ada oke, ada pending ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 service yang statusnya critical ya. Kemudian di sini ada 3 service layanan yang statusnya warning ya, 1 unknown dan 473 statusnya oke. Ya, kemudian ada 2 yang pendingnya. Jadi di sini kita bisa melihat status dari service yang sedang bekerja pada server tersebut. Kemudian juga di sini kita bisa lihat ya, di sini adalah host, kemudian ada statusnya apakah down, unreachable, up, atau pending. Nah, di sini kita bisa lihat ada 20 server yang up dan ada 1 server yang down. Ya. Kira-kira tampilan secara umum Nagioscore seperti ini. Ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat host group di sini ya, ini adalah status summary for all host groups. Di sini ada beberapa host seperti Linux servers, yang kemudian ada local host, kemudian ada Solaris servers, dan yang lainnya. Jadi sini adalah nama-nama host atau nama-nama server yang kita miliki. Kemudian di sini ada status, ya ada statusnya, ya summary ya. Jadi ringkasannya. Seperti di sini bisa kita lihat ada 20 host yang up ya atau yang running dari grup ini ya. Jadi ini adalah host group. Dalam satu grup misalkan ada beberapa host ya. Di sini untuk grup Linux servers ada 20 server yang up. Kemudian untuk service status summary juga di sini bisa kita lihat ada 473 statusnya oke, 3 warning dan 1 unknown ya. Jadi kita bisa melihat summary-nya yang ada di sini. Kita bisa klik di sini ada summary ya, host groups kemudian summary. Kita bisa klik di sini, nanti akan muncul tampilan kira-kira seperti ini. Nah, di sini juga ada tampilan yang lain ya. Kalau kalian mengklik hosts ya, di sini adalah hosts, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan summary ya, summary dari host groups. Tetapi kalau kalian ingin melihat service-service yang sedang berjalan pada hosts, bisa dilihat pada bisa mengklik hosts ini, kemudian akan muncul service-service yang sedang berjalan ya. Seperti di sini ada host yang namanya Konai Core ya, kemudian service yang sedang berjalan adalah HTTP, ada load, ada processes, ada users, dan statusnya di sini bisa kita lihat oke, unknown, oke, pending ya. Jadi ini adalah tampilan dari Nagioscore. Nanti kalau kalian sudah menginstal Nagioscore, kalian bisa mengeksplor sendiri ya dengan mengklik menu-menu yang ada pada sebelah kiri ini. Nah, salah satu fitur dari Nagioscore adalah alerting and awareness ya. Jadi Nagioscore ini bisa mengirimkan peringatan kepada admin ketika terjadi sesuatu ya. Misalkan ketika servernya down ya. Maka Nagioscore ini bisa mengirimkan notifikasi kepada admin dan admin bisa mengetahuinya. Bayangkan kalau Anda adalah seorang administrator dan perusahaan yang Anda bekerja di sana adalah misalkan penyedia jasa hosting ya misalkan, di mana banyak sekali server-server yang ada dan customer ini menyewa. Nah, untuk hosting ya atau mungkin website, ketika website tersebut digunakan untuk misalkan e-commerce atau online, toko online, maka server tersebut harus selalu running ya.
ketika down 1 detik saja atau mungkin 1 menit saja, maka mungkin bisa jadi dia akan rugi ya, rugi karena banyak transaksi yang tidak bisa berjalan karena server down. Nah, tentu saja ini akan menjadi problem bagi penyedia jasa hosting tersebut ya. Dan pasti kalian akan dikomplain ya, kalian akan dikomplain oleh customer dan bisa jadi customer akan pergi ya, dan kalian bisa bangkrut ya. Jadi salah satu fitur yang cukup menarik pada Nagios adalah dengan alerting ya. Dengan alerting ini kita bisa mengetahui server mana yang down, langsung kita bisa ambil aksinya, misalkan dengan memperbaiki masalah yang sedang berlangsung. Nah, metode untuk alerting dan awareness ini ada beberapa metode ya, bisa menggunakan email atau menggunakan SMS, nanti bisa diatur pada penyetingan ya. Bisa diaktifkan email saja, bisa diaktifkan SMS saja, atau dua-duanya bisa diaktifkan. Kemudian terkait dengan alerting dan awareness ini bisa di-custom ya, bisa di-custom. Misalkan server A, saya ingin server A ini ketika sedang down, ini mengirimkan peringatan. Atau server A ini ketika hard disknya itu sudah mau penuh, ini harus diberikan peringatan. Ya, jadi ketika misalkan kalian menyewakan hosting ya, hosting kemudian biasanya kan ada space ya, ada space yang disewakan, misalkan 1 giga ya, 1 giga. Nah, ketika kan kita tidak tahu penggunaan space oleh customer itu sejauh mana. Ada yang mungkin jarang diisi ya, sehingga kapasitasnya mungkin lama sekali baru penuh ya. Ada customer yang mungkin saking banyaknya transaksi atau saking banyaknya traffic data yang masuk kepada server tersebut sehingga mungkin dalam 1 bulan kapasitas hard disknya sudah penuh. Nah, ini kalau tidak segera ditangani, maka akan merusak sistem yang lain ya. Oleh karena itu, kita dengan Nagios Core ini kita bisa mengcustom ya. Oh, server A ini saya ingin ketika hard disknya itu sudah mencapai misalkan free-nya tinggal 10%, ya, maka harus mengirimkan alerting atau peringatan ya. Jadi bisa di-custom. Kemudian targetable ya. Jadi bisa ditarget. Ya, tadi seperti yang saya katakan, server A misalkan, server A ya. Server A ini misalkan server A khusus untuk web server. Ya. Jadi bisa kita target nih. Atau mungkin server B khusus misalkan untuk FTP ya, FTP ya. Bisa kita target ya. Jadi server A atau server B, saya ingin menyeting agar server A dan server B ini memberi peringatan ketika terjadi sesuatu. Kemudian escalations for multi-user setups ya. Jadi ketika ada peningkatan user ya, kita bisa menyetingnya. Jadi dalam Nagios Core ini bisa menangani multiple user ya, artinya banyak user yang bisa mengakses di satu tool software ya. Misalkan ada 10 user atau sebagai admin ada 10 admin, ini bisa Nagios bisa mengcovernya, bisa menanganinya. Kemudian schedule downtime ya. Jadi dengan Nagios Core kita bisa membuat penjadwalan. Oh, server A ini saya ingin menjadwalkan pada jam sekian ya, tanggal sekian ini down untuk maintenance, untuk perawatan, untuk pemeliharaan. Kita bisa membuat jadwalnya. Oh, server B saya ingin menjadwal tanggal sekian ya, down juga untuk mungkin ya maintenance. Jadi kita bisa membuat jadwal khusus untuk untuk menjalankan atau untuk untuk melakukan aksi-aksi ya. Jadi ada jadwalnya ya, jadwalnya bisa kita jadwalkan. Kemudian ya, ini adalah problem online ya. Jadi dengan di sini tampilannya adalah status dari service secara detail pada all hosts ya. Jadi di sini ada announce statusnya, ada warning, ada critical ya. Misalkan di sini service ping ya, service pingnya ini critical ya, critical. Artinya critical di sini adalah jadi di sini ada attempt atau ada percobaan ya. Jadi
untuk mengetahui kondisi dari sebuah server atau sebuah service, biasanya itu akan mengirimkan, Nagios akan mengirimkan informasi atau mengirimkan apa ya, mengirimkan atau merequest ya, mengirimkan kepada server tersebut. Kalau pada percobaan pertama sudah oke, ya, maka statusnya oke. Tapi kalau percobaan pertama belum bisa, dia akan mencoba untuk percobaan kedua, ya, dikirimkan lagi. Percobaan kedua tidak bisa, percobaan ketiga. Percobaan ketiga nggak bisa, percobaan keempat, dan kalau keempatnya ini maksimal di sini di setting 4, kita bisa men-setting lebih dari 4 ya, nanti pada settingan konfigurasi kita bisa menyetingnya. Percobaannya attempt ini bisa disetting menjadi berapa, misalkan 4 atau 5. Nah, di sini disetting sebagai 4. Nah, kalau sampai 4 percobaan ini, 4 dari 4 percobaan ini tetap juga tidak berhasil ya, yang diminta, maka dia akan berubah menjadi critical ya, jadi critical status. Tapi kalau pada percobaan pertama sudah berhasil ya, statusnya oke, berarti tidak masalah. Kalau critical itu berarti ada sesuatu yang terjadi pada server tersebut ya. Ya. Kemudian event handler for automation ya. Jadi Nagios ini memiliki ada event handler ya. Jadi setiap event atau kejadian ini ada programnya. Jadi bisa disetting secara otomatis ya. Secara otomatis seperti schedule lah, schedule. Jadi semua event-event atau kejadian-kejadian yang ada pada Nagios ini bisa diatur secara otomatis. Ya. Nah, ini adalah contoh dari reporting ya. Jadi pada Nagios kita bisa melihat report ya. Kita bisa menampilkan report ya. Report dari misalkan kondisi performa dari server-server yang ada. Ya, kita bisa melihat reportnya. Kita juga bisa melihat report selama misalkan setiap minggu ya. Setiap minggu atau setiap pekan atau setiap hari bisa kita melihatnya ya. Jadi dengan adanya report ini sangat membantu sekali bagi kita ya, untuk melihat status dari server tersebut. Kita bisa melihat server tersebut ya dalam satu minggu misalkan berapa kali down ya. Dalam seminggu berapa kali mengalami trouble ya. Dengan report ini kita bisa melihat ya kondisi dari server tersebut dan kita bisa menangani jika ada masalah-masalah yang sedang terjadi. Jadi kita bisa memprediksi. Dengan report ini kita bisa memprediksi, oh nanti hari sekian, jam sekian, servernya akan bermasalah karena traffic yang masuk pada saat itu cukup banyak ya. Jadi dengan reporting statistik kita bisa mengetahui dan kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian tersebut. Jadi Nagios Core ini memiliki fitur untuk reportingnya. Seperti itu. Nah, Nagios Core juga dia ini bisa extendable ya. Secara arsitektur ini didesain agar bisa extendable. Artinya objek yang ingin dimonitor ini bisa ditambahkan ya. Misalkan di awal saya hanya memiliki 10 server misalkan, maka hanya ada 10 objek yang saya monitor. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan proses bisnis yang berjalan terus dan berkembang, akhirnya kalian memiliki misalkan 100 bahkan sampai ribuan server. Nah, dengan Nagios ini bisa di-extendable, bisa diperluas ya cakupannya. Kemudian Nagios ini juga bisa membuat schedule ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada schedule yang bisa kita buat, ada jadwal-jadwal yang bisa kita buat ya. Jadwal-jadwal, penjadwalan ya. Misalkan penjadwalan untuk server down, server down, kemudian setelah down dijadwalkan untuk up lagi ya. Jadi bisa dijadwalkan. Kemudian Nagios juga bisa run check ya. Jadi run check ini misalkan saya ingin merun atau menjalankan pengecekan dengan service ping misalkan ya. Jadi biasanya service ping ini kan untuk mengecek koneksi ya. Mengecek koneksi dari satu komputer ke komputer yang lain. Atau juga mungkin komen-komen yang lain atau perintah-perintah yang lain ya. Jadi bisa kita jalankan dan juga ini bisa kita atur ya. Kita bisa mengatur dalam sekian menit ya, saya ingin mengecek apakah
status atau kondisi dari server tersebut ya. Jadi secara periodik kita bisa menjadwalkannya. Ya. Kemudian pekerjaan yang lain ya yang sesuai dengan permintaan ini bisa kita lakukan ya. Jadi Nagios Core ini secara arsitektur atau secara desain ini bisa extendable, bisa bisa ditingkatkan ya, skalabilitasnya bisa ditingkatkan. Kemudian objek yang tadi di sini ada jumlah dari objek-objek yang dimonitor, maksudnya itu apa? Objek-objek tersebut ya. Jadi objek-objek ini dalam istilah Nagios ya, ini bisa berarti host atau host groups ya. Jadi host ini bisa kita analogikan seperti server ya, sama dengan server. Kemudian host group itu adalah kumpulan dari sebuah server. Misalkan di informatika ya, misalkan di informatika UII, hostnya itu mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian host grupnya adalah mahasiswa perangkatan ya. Misalkan angkatan 2019 ini adalah host grupnya. Ada mahasiswa angkatan 2020 ya, sebagai host groups ya, ada grupnya. Ada angkatan mahasiswa 2018. Sementara host itu adalah setiap mahasiswa ya. Misalkan A adalah mahasiswa angkatan 2019 ya. Kemudian selain itu, objek ini juga bisa berarti services ya, atau layanan-layanan atau mungkin kelompok layanan ya. Misalkan layanan seperti SSH ya, kemudian layanan seperti Ping, POP3 ya, atau mungkin SNMT ya. Layanan-layanan jaringan yang sedang berjalan ini dimasukkan juga dalam kategori objek oleh Nagios ya. Jadi objek di sini dalam konteks Nagios ini bisa berarti host, bisa berarti service atau layanan ya. Atau juga bisa berarti kontak ya, kontak person atau mungkin kontak sebuah perusahaan ya. Jadi kontak informasi ya. Kemudian juga bisa berarti commands atau perintah-perintah. Ini juga masuk pada istilah objek ya. Dan time periods atau waktu periode. Dan juga bisa notification escalation atau peningkatan notifikasi, ini juga bisa dikategorikan sebagai objek ya. Kemudian dalam hal cek ya, jadi Nagios Core itu akan melakukan cek ya setiap beberapa menit ya, pada interval tertentu, pada periode tertentu, setiap periode tertentu dia akan melakukan pengecekan ya. Nah, pengecekan di sini ada dua metode, ada dua jenis, aktif dan pasif. Nah, kalau pengecekan aktif ini maksudnya adalah berasal dari Nagios proses ya. Jadi di sini di gambar yang sebelah kiri ini ada Nagios proses. Nah, active safe ini adalah pengecekan dari internal ya, dari internal Nagios itu sendiri. Biasanya dari Nagios proses ya. Kemudian Nagios proses ini yang akan menginisiasi ya, misalkan saya ingin mengecek service SSH pada server A misalkan ya. Maka Nagios proses ini akan menginisiasi ya, akan mengecek cek logic ya. Kemudian setelah itu dia akan meminta plugins ya. Jadi plugin ini biasanya berisi perintah-perintah ya, perintah-perintah untuk mengecek pengecekan atau function ya, mungkin bisa dikatakan function untuk mengecek service tertentu ya, misalkan ping atau mungkin SSH. Jadi untuk mengecek service ya, layanan-layanan ini harus diinstal plugin. Nah, jadi nanti ketika kalian menginstal Nagios Core, kalau kalian hanya menginstal Nagios Core, kalian belum bisa memonitor server yang lain ya. Kalian hanya bisa memonitor server yang ada pada Nagios, server Nagios lokal ya. Tapi kalian tidak bisa memonitor service yang ada pada komputer yang lain atau pada server yang lain. Untuk bisa memonitornya, kalian harus menginstal plugins ya, karena plugins ini yang akan merunning atau menjalankan permintaan service-service ya. Nah, jadi kalau pengecekan secara aktif itu Nagios Core akan dari Nagios proses dia akan meminta plugin untuk
mengecek service-service yang ada pada host ya. Jadi yang untuk pengecekan adalah plugins ini, fungsi dari plugins ini. Nah, ini adalah aktif ya, aktif check ya. Jadi berasal dari internal Nagios itu sendiri, berasal dari Nagios proses. Kemudian pasif ya. Nah, aktif juga ini secara reguler ya, bisa secara reguler di schedule, bisa dijadwalkan secara reguler atau on demand ya. Misalkan saya hanya ingin ya, kalau reguler ini maksudnya mungkin katakanlah misalkan 30 menit ya. 30 menit saya ingin pengecekan secara setiap 30 menit atau 15 menit atau 10 menit atau setiap menit. Itu contoh dari regular scheduled ya. Untuk on demand ini tergantung dari permintaan. Mungkin hanya bisa di running sekali ya. Dan setiap hari saya ingin meminta sekali saja, cukup sekali saja untuk mengirimkan status ya, report. Nah, kemudian yang kedua passive check ya. Ini inisiasinya dari eksternal ya. Jadi bukan dari internal Nagios tapi dari eksternal Nagios ya. Jadi di sini gambar yang sebelah kanan ini contohnya adalah external applications ya. Jadi passive check ini berasal dari external application. External application ini yang akan mengirimkan comment atau ya intinya adalah passive check ini bukan dari internal Nagios tapi dari eksternal Nagios. Jadi Nagios proses ini mendapatkan informasi itu ya secara pasif. Ya, jadi artinya dia tidak ngapa-ngapain, dia akan menerima informasi. Berbeda dengan aktif. Dengan aktif artinya dia harus secara aktif meminta informasi. Tapi kalau pasif dia hanya ya pasif saja secara tanpa melakukan apapun dia akan mendapatkan informasi tersebut. Nah, external application ini contoh adalah SNMT ya. Jadi misalkan application SNMT ini biasanya ini kan simple network management simple network management T-nya apa ya? Lupa. Ya. Jadi biasanya ini berfungsi untuk SNMT berfungsi untuk mengumpulkan status-status yang ada pada internetnya. Nanti SNMTP ini akan memberikan informasi status tersebut yang dia sudah mengumpulkan dari jaringan, dia akan mengirimkan ke Nagios Core. Ya. Jadi sekali lagi kita ulangi ada dua jenis pengecekan secara aktif dan secara pasif. Ya. Secara aktif Nagios harus meminta informasi tersebut secara aktif ya. Kalau secara pasif ya dia akan menerima informasi dari eksternal. Nah, kemudian format dan API dari Nagios ya. Jadi Nagios ini bisa dikonfigurasi ya, komen-komennya ini bisa dikonfigurasi. Kemudian ada plugin atau check result format ya. Jadi seperti mana yang sudah saya katakan tadi, ada plugin yang harus kalian install. Jadi ketika kalian menginstal Nagios Core, kalian harus juga menginstal pluginnya. Ya. Biasanya plugin itu memiliki 50 function ya, atau 50 service yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi plugin ini cukup penting ya untuk menjalankan service-service di server yang kita monitor. Kemudian performance data. Jadi dengan Nagios Core ini kita bisa melihat performance dari server yang kita monitor, ada datanya juga. Kemudian external comments ya. Jadi bisa menerima komen dari eksternal seperti yang tadi passive check itu ya. Jadi dia bisa menerima perintah dari eksternal. Kemudian query handle, dia juga bisa menghandle permintaan-permintaan ya. Kemudian check results as poll ya. Kemudian CGI ya, ini adalah command gateway interface, biasanya berisi sintak-sintak program yang dijalankan dan sekarang sudah support dengan JSON ya, dengan JSON. Nah, di sini beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari Nagios. Yang pertama adalah open source ya, tentu saja open source, di mana-mana open source itu lebih disukai daripada closed source ya.
Jadi open source ini kita bisa melihat code-nya, kita bisa mengkonfigurasinya, kita bisa mengembangkan sendiri tanpa harus melihat lisensi ya. Jadi tidak perlu membeli lisensi. Terbuka secara umum. Kemudian keuntungan yang kedua adalah robust dan reliable ya. Jadi Nagios Core ini sebagai bukti ya sudah banyak sekali digunakan pada perusahaan-perusahaan dan tidak ada masalah ya. Ini membuktikan bahwa Nagios Core adalah robust atau kuat ya. Artinya tidak mudah mengalami trouble ya. Kemudian reliable, bisa diandalkan. Kemudian keuntungan yang lain adalah highly configurable ya, Jadi dapat dikonfigurasi dan mudah untuk dikonfigurasi. Kemudian easily extensible ya. Jadi bisa di-extend secara mudah. Kemudian active development ya. Jadi Nagios Core ini karena open source, dia memiliki komunitas sendiri dan pada saat ini juga aktif dikembangkan. Nah, sekarang itu Nagios Core terakhir itu versinya adalah versi 4.4.6 ya. Ini dikeluarkan kalau nggak salah pada April 2020 ya. Jadi kayak kalau nggak salah hampir setiap tahun dia merilis versi yang terbaru. Ini membuktikan bahwa Nagios Core ini aktif dalam pengembangan. Kemudian aktif community ya. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas Nagios yang bisa kita temui di internet ya. Jadi jangan khawatir karena komunitasnya ini aktif, maka ketika kalian mengalami kesulitan dalam menggunakan Nagios Core, kalian bisa bertanya langsung pada komunitas-komunitas Nagios dan komunitas Nagios ini aktif ya. Jadi tidak pasif. Mungkin berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain yang mungkin hanya ada 1-2 komunitas, kemudian mungkin sekarang sudah hilang, tidak ada aktivitas lagi di komunitas tersebut. Kemudian Nagios Core ini bisa dijalankan pada beberapa sistem operasi ya, bisa, tapi kebanyakan menggunakan Linux ya. Nagios Core ini menggunakan Linux, tetapi server yang dimonitor ini tidak hanya Linux saja, bisa berbasis Windows ya. Misalkan kita memiliki Windows Server dan kita ingin memonitor server tersebut dengan Nagios Core yang terinstall di Linux ya, bisa. Ya, tetapi untuk Nagios Core atau Nagios Server sendiri ini kalau nggak salah berbasis Linux ya, berbasis Linux. Tetapi untuk yang dimonitor, server yang dimonitor bisa Linux, bisa Windows ya. Dan caranya juga berbeda dalam memonitor Windows dan dalam memonitor Linux. Ada caranya berbeda. Nah, Nagios Core ya ini dibagi menjadi 2 kategori. Kalau dalam objek, dalam hal objek ada host, ada services. Host ini contohnya adalah server ya. Router, jadi kita bisa memonitor server, kita bisa memonitor routers, kita bisa memonitor workstations, printers, dan yang lainnya. Jadi semua alat-alat jaringan yang memiliki IP address ini bisa dimonitor oleh Nagios. Kemudian Nagios Core ini juga bisa memonitor services atau layanan-layanan ya. Kalau di sini host ini bisa berarti secara fisik ya, alat-alat secara fisik yang ada pada jaringan, seperti server, printer, dan yang lainnya. Tetapi kalau services ini adalah layanan dalam bentuk software ya. Kalau di hardware, ini adalah software. Jadi bisa memonitor layanan-layanan atau service-service yang sedang berjalan ya, seperti misalkan SSH, Secure Shell, atau mungkin service ping atau service HTTP atau service FTP dan yang lainnya. Kemudian dalam hal status dari service tersebut atau host tersebut ada 4 status yang dimiliki oleh Nagios. Nagios memiliki 4 status. Ada status OK, ada status warning, ada status critical, dan ada status unknown. Ini 4 status yang kalau yang dijalankan di Nagios ya. Jadi tadi seperti yang sudah ditampilkan ya, disampaikan tadi. Ada status-statusnya.
Kemudian Nagioscore juga memiliki report, ya. Di report tersebut kita bisa memilih, ya. Saya ingin melihat report service-service yang up dan running, ya. Saya ingin melihat service-service yang dalam kondisi warning state, ya, dalam status warning peringatan. Saya ingin melihat server atau service-service yang berada dalam kondisi critical. Jadi bisa kita melihat dengan report, ya. Jadi Nagios ini bisa mereport sesuai dengan status tersebut. Misalkan di sini ada status oke, status warning, ada unknown, ada critical, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat time-nya, ya. Time-nya, kemudian total time dan non-time-nya. Nah, tadi adalah apa ya? Penjelasan tentang Nagios, ya. Jadi secara arsitektur, kemudian Nagios itu bisa digunakan untuk memonitor apa. Nah, sekarang kita mulai pada cara penginstalan Nagios, ya. Jadi sebelum kalian menginstal Nagios Core, kalian harus menginstal beberapa software pendukung, ya. Seperti kalian harus memiliki si compiler. Kalian harus memiliki Unix OS, ya. Jadi Nagios Core ini kalau nggak salah sekarang hanya support oleh untuk Linux, ya, atau Unix, ya. Untuk Nagios Core server sendiri, ya. Kalau untuk server yang di monitor ini bisa Windows, bisa Linux. Kemudian kalian harus memiliki web server yang terinstall, ya. Kemudian PHP, GD dan CGI, ya, Command Get Interface. Kemudian kalian juga harus memiliki akses internet. Nah, di sini adalah persyaratan yang harus dimiliki. Untuk prosesor minimum memiliki 1 GB, ya, yang direkomendasikan 2 GB lebih. Memori minimal 512 MB, direkomendasikan 1 GB. Untuk storage minimal 512 MB, disarankan 2 GB lebih, ya. Jadi kalau kalian ingin menginstal Nagios Core, pastikan kalian memenuhi persyaratan minimal ini, ya. Oke, karena Nagios Core ini diinstal pada server dan sebagaimana sudah saya katakan tadi, server biasanya menggunakan command line interface, maka untuk menginstal Nagios harus menggunakan perintah-perintah dan melalui terminal atau command line interface. Jadi jangan takut dulu, ya. Nah, kalau di slide ini contohnya instalasinya menggunakan Linux CentOS, ya, minimal versi 6.5. Tapi nanti pada worksheet yang kalian miliki, kalian akan diminta untuk menginstal Nagios Core di Ubuntu server. Jadi ada agak sedikit berbeda cara penginstalan yang ada pada slide ini, ya, dan ada yang pada worksheet, ya. Tetapi secara umum sama saja, ya. Hanya ada sedikit perintah yang berbeda, ya, antara CentOS dengan Ubuntu. Nah, pertama-tama sebelum kalian menginstal Nagios Core, kalian harus menginstal software-software pendukungnya. Jadi seperti kalian harus menginstal AutoConf, AutoMake, GCC, Glibc Command, dan yang lainnya. Ini adalah software-software pendukung yang harus diinstal terlebih dahulu. Kemudian ya HTTP, kemudian MySQL, ya OpenSSH, ini harus juga diinstal. Setelah itu kalian harus menginstal atau membuat user dan groups, ya. Kalau di contoh ini adalah membuat grup yang namanya cmd, ya. Kemudian membuat user yang namanya Nagios, ya. Kemudian memasukkan atau mengaktifkan Apache pada grup ini dan mengaktifkan Apache pada user ini. Jadi user ini nanti bisa mengakses Apache, ya, atau web server. Kemudian setelah itu, ya, jadi setelah kalian menginstal Nagios Core, ya, tadi ini adalah ini belum lengkap, ya, instalasinya. Nanti untuk instalasi yang lebih lengkap bisa dilihat pada worksheet.
Nah, setelah kalian menginstal Nagios Core, ya kalian harus menginstal Nagios plugins, ya plugin. Fungsinya untuk running service-service service-service untuk mengecek, memonitor pada server yang lain, ya. Jadi untuk menginstal Nagios plugin, kalian harus mendownloadnya, ini downloadnya, kemudian mengekstrak hasil download tersebut karena dalam bentuk tar, ya, atau zip kalau di Windows. Kemudian masuk pada folder tersebut, ya, kemudian mulai untuk build atau ya menginstalnya dengan menjalankan perintah ini, ya. Kemudian ini juga oke, ini untuk install Nagios Core, ya sepertinya agak terbalik slide-nya, tapi tidak masalah. Jadi untuk menginstal Nagios Core harus mendownloadnya dulu, ya, download, kemudian ekstrak hasil download tersebut, masuk ke folder, ya, Nagios, ya, kemudian mulai konfigurasi atau mulai install dengan menjalankan perintah ini, ya, perintah ini. Ini aja dijalankan, nanti akan terinstall. Nah, di sini adalah cara untuk atau membuat user pada Nagios, ya. Jadi di sini user yang dibuat adalah Nagios admin. Nah, kemudian setelah itu agak sedikit berbeda, ya. Jadi HTTP web servernya di restart, kemudian Nagios Core dijalankan. Ya. Nah, nanti kalau sudah terinstalasi sudah selesai, nanti kalian akan ketika kalian mengakses Nagios Core, ya. Jadi untuk mengakses Nagios Core, kalian harus tahu IP address-nya, ya, IP address server tersebut, kemudian nanti IP address, ya, kemudian /Nagios. Ya, nanti akan muncul username. Jadi username ini yang tadi kalian buat, ya, Nagios admin, password, ya, password yang kalian buat. Kemudian ini tampilan awalnya, ya, halaman utamanya seperti ini. Ini Nagios versi 408 tahun 2014, jadi sudah cukup lama, ya. Yang Nagios terbaru 446, ya, April 2020. Kemudian anatomi installation untuk Nagios ini, jadi kalian bisa melihat konfigurasinya pada direktori ini, ya, USR lokal Nagios, ya. Nanti di sini kalian bisa melihat konfigurasinya, ya. Semua file ini tersimpan pada folder ini, ya. Oke, ya. Ini adalah konfigurasi, ya, konfigurasi untuk komen, ya. Untuk kalau kalian ingin mengkonfigurasi komen-komen bisa di file ini, ya. User local Nagios etc objects comments cfg. Ini untuk kontaks, ya, untuk time period, untuk template. Kemudian kalian juga harus mendefinisikan service-service yang ingin kalian jalankan, ya. Jadi ini formatnya, format untuk apa ya, format definisi, ya. Harus mendefine dulu some object, kemudian some variable, ini hasilnya another variable, kemudian ini nilainya, ya. Jadi contohnya seperti ini template-nya, ya, misalkan define host, kalian ingin mendefine host, use host template, host name-nya ini, aliasnya ini, kemudian host address-nya ini, ya. Atau contoh yang lain, ya. Jadi ini adalah, jadi kalian harus mendefinisikan hostnya tersebut terlebih dahulu. Ya, atau mungkin definisikan service-service yang ingin kalian jalankan, ya. Jadi kalau kalian ingin mulai dari mana, ya, kalian bisa dari etc ini, folder etc pada Linux, ya. Kalian bisa melakukan eksperimen. Kalian juga bisa membaca manualnya, ya. Di sini ada manualnya, kalian bisa membuka link ini, ya. Membuka link ini nanti ada
manual penggunaan Nagios ya. Jadi semua lengkap di sana. Dari instalasi, dari fungsi-fungsi yang ada, dari fitur-fitur yang ada, kemudian istilah-istilah yang digunakan Nagios ini bisa kalian pelajari pada manual ya di di alamat ini. Oke, jadi ini adalah summary-nya. Jadi kita sudah mempelajari bahwa Nagios ini adalah sebuah server monitoring tool monitoring yang memonitor secara komprehensif ya. Jadi tidak hanya server saja, tapi dia bisa memonitor applications ya, aplikasi-aplikasi, bisa memonitor status, bisa memonitor fisiknya juga. Jadi seperti hard disk ini bisa dicek sudah sejauh mana kapasitasnya. Kemudian dengan Nagios Core ini, Nagios Core bisa mengirimkan notifikasi ya, visibility-nya juga sudah kita sampaikan. Ada reporting-nya juga ya. Nagios memiliki fitur report, kita bisa melihatnya. Kemudian kita sudah mempelajari juga bahwa arsitektur dari Nagios ini extensible ya, expandable atau bisa dikembangkan, bisa ditambah ya. Jadi tidak fix gitu saja, tapi bisa dikembangkan atau skalabilitasnya cukup tinggi. Kemudian instalasinya juga sudah kita secara garis besar sudah kita jelaskan ya. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, ada kesulitan dalam mengerjakan worksheet ya, kalian bisa bertanya pada Discord ya. Jadi komunikasi secara interaktif kita bisa melakukannya melalui Discord ya. Pada channel homework help ya. Kalian bisa memposting, menanyakan hal-hal yang sulit di sana, nanti insya Allah dari dosen yang mungkin luang dan punya waktu untuk menjawab akan dijawab, atau mungkin dari teman-teman asisten juga bisa membantu untuk menjawab. Atau dari ada teman mahasiswa yang tahu jawaban tersebut bisa membantu menjawabnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.